di Sekolah Minggu Online GKA Trinitas. Nah adik-adik, Rosa mau ingatkan sekali lagi ya, untuk beribadah online ini kita harus menyiapkan hati kita pada Tuhan. Kita harus sungguh-sungguh untuk beribadah secara online di rumah masing-masing, dan mempersiapkan hati kita agar kita boleh mendengarkan, memuji firman Tuhan dengan baik. Lalu apalagi Rosa Mary? Yang kedua, kita juga harus mempersiapkan pikiran kita. Jadi pikiran kita harus fokus kepada Tuhan. Kita tidak boleh memikirkan hal-hal yang lain ya, seperti memikirkan games kita adik-adik. Nah ada satu lagi, apa loh Zahana? Nah ini tidak kalah penting adik-adik, yaitu adik-adik harus menjaga sikap. Sikapnya tidak boleh tidur-tiduran ya adik-adik. Adik-adik harus mendengarkan dengan baik, dengan sikap duduk yang baik, mendengarkan pada saat puji-pujian. Adik-adik juga boleh ikut gerakan, karena kita juga memuji Tuhan di dalam rumah kita sendiri, meskipun secara online ya adik-adik. Nah adik-adik, itu tadi ya yang harus kita persiapkan selama ibadah online di rumah kita masing-masing. Kita harus persiapkan hati, pikiran, dan sikap kita yang baik di hadapan Tuhan. Karena apa adik-adik? Walaupun kita beribadah di rumah, Tuhan hadir di tengah-tengah kita untuk melihat kita semuanya. Tuhan selalu menyertai kita adik-adik. Nah sekarang adik-adik sudah siap belum untuk beribadah bersama? Kalau sudah siap, ayo kita mulai sama-sama ibadah kita pada siang hari ini. Nah sekarang kita akan menyanyikan satu buah pujian sebelum kita mulai ibadah kita pada pagi hari ini. Yesus di dalam rumahku. Yesus di dalam rumahku, senang-senanglah, senang-senanglah, senang-senanglah. Yesus di dalam rumahku, senang-senanglah, senang-senanglah. When Jesus in the family, happy, happy home, happy, happy home, happy, happy home. When Jesus in the family, happy, happy home, happy, happy home. Chúa Giêsu 在我家庭中，快乐快乐呀，快乐快乐呀，快乐快乐呀。主耶稣在我家庭中，快乐快乐呀，快乐快乐呀。Ya Yesus mereka menhe, kusi-kusi he, kusi-kusi he, kusi-kusi he. Ya Yesus mereka menhe, kusi-kusi he, kusi-kusi he. Kita naikkan satu kali pujian. Kita mengingat kebaikan Tuhan dalam hidup kita. Dan God is so good. God is so good. He's so good to me. He cares for me. He cares for me. He's so good to He's so good to Nah adik-adik, sekarang kita mau berdoa. Lose Hendra akan memimpin kita dalam doa. Silakan Lose Hendra. Halo adik-adik, shalom. Lama tidak berjumpa ya. Mari kita berdoa bersama-sama. Kita berdoa untuk ibadah kita pagi hari ini. Ya, semua semangat.
Kita benar-benar meninggikan nama Tuhan, memuji dengan semangat. Karena itu kita berdoa di dalam nama Tuhan, ya. Karena itu ayo kita lipat tangan kita, matanya ditutup, ya. Ko Hendra, Lause Hendra tidak bisa melihat, tetapi Lause Hendra percaya Tuhan Yesus ada dan melihat kita, ya. Ayo semuanya tangannya dilipat, matanya tutup, kita akan berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih. Engkau telah memberkati kami, mengizinkan kami beribadah. Walaupun kami terpisah di tempat kami masing-masing, kami beribadah dengan online. Kami bersyukur Tuhan, kami menyembah Tuhan Yesus yang selalu hadir dalam hidup kami. Tuhan Yesus berkati kami masing-masing. Baik Lause yang memimpin, Lause yang membawa firman, baik juga adik-adik yang ada di rumah kami masing-masing. Biarkan kami bisa memuji Tuhan, mendengarkan firman Tuhan dengan baik dan bergumul melakukannya dalam hidup ini. Tuhan Yesus, terima kasih, berkatilah ibadah kami. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Ayo adik-adik yang percaya katakan amin. Ya, terima kasih Lause Hendra sudah mau memimpin kita dalam doa ibadah pagi hari ini. Nah, adik-adik, Lause juga mau kasih tahu betapa besarnya kasih Tuhan pada kita. Tidak ada yang bisa melebihi kasih Tuhan itu di dalam dunia ini kepada kita. Nah, mari kita sama-sama angkat satu pujian setinggi-tingginya langit. Tinggi-tingginya langit, lebih tinggi kasih Yesusku. Sedalam-dalam lautan, lebih dalam kasih Yesusku. Seindah-indah pelangi, lebih indah kasih Yesusku. Kasih Yesus, oh kasih Yesus, mengalahkan segalanya. Kasih Yesus, oh kasih Yesus, mengalahkan segalanya. Sekali lagi kita nyanyikan. Tinggi-tingginya langit, lebih tinggi kasih Yesusku. Dalam-dalam lautan, lebih dalam kasih Yesusku. Indah-indah pelangi, lebih indah kasih Yesusku. Kasih Yesus, oh kasih Yesus, mengalahkan segalanya. Kasih Yesus, oh kasih Yesus, mengalahkan segalanya. Nah, itu adik-adik, kita harus benar-benar percaya dan yakin bahwa tidak ada kasih yang lebih hebat daripada kasih Tuhan Yesus Kristus. Sekarang kita mau nyanyikan satu pujian lagi. Tuhan adalah gembalaku. Adik-adik harus ingat ya, dari pujian ini kita belajar bahwa Tuhan itu adalah seorang gembala yang baik. Dia tidak pernah meninggalkan kita sekalipun, walaupun kita dalam lembah kekelaman sekalipun adik-adik ya. Walaupun kita sedih, kita senang, Tuhan selalu ada. Tuhan selalu memimpin jalan kita. Gembalaku, ku ikut selalu. Di Padang rumput hijau, ku ikut selalu. Selalu, ku ikut selalu. Selalu, ku ikut selalu. The Lord is my shepherd. The Lord is my shepherd, I walk with him always. He Leads me through green pastures, I walk with him always.
Tuhan akan selalu memimpin kita, Tuhan akan selalu menuntun kita dalam jalan kehidupan kita. Kita tidak boleh lupakan itu. Sekarang kita mau berikan persembahan yang terbaik bagi Tuhan. Kita siapkan amplop persembahan kita. Jangan lupa adik-adik, amplopnya adik-adik simpan di rumah. Nanti kalau datang kembali ke gereja, bisa adik-adik masukkan di dalam kantong persembahan gereja. Atau adik-adik bisa minta tolong Papa dan Mama untuk mentransferkan uang persembahan tersebut di rekening gereja di bawah ini. Ya adik-adik ya. Nah sekarang kita siapkan persembahan kita naikkan satu pujian, Bapa ku datang. Syukur dan terima kasih Tuhan, karena dalam keadaan seperti ini pun Engkau terus pelihara kami, Engkau terus pelihara orang tua kami Tuhan. Terima kasih Tuhan, inilah sedikit dari yang kami miliki, kami persembahkan kembali kepadamu Tuhan. Kiranya semua persembahan kami ini boleh berkenan di hadapan-Mu. Hanya dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Nah, adik-adik, kita tadi sudah memuji Tuhan, kita sudah memberikan persembahan kita juga pada Tuhan. Sekarang waktunya kita mendengarkan firman Tuhan. Tapi sebelumnya kita nyanyikan dulu, Yesus sayang padaku. One
Tuhan siang hari ini akan dibawakan oleh Lausahana. Siapkan hati kita, pikiran kita, dan sikap kita yang baik. Selamat mendengarkan firman Tuhan. Halo adik-adik, selamat siang. Shalom. Apa sudah siap mendengar firman Tuhan? Adik-adik harus menjawab ini ya. Apa sudah siap mendengar firman Tuhan? Oke, kalau sudah, Lause akan mencoba membuktikan apakah adik-adik sudah siap mendengar firman Tuhan atau belum. Sekarang ketika Lause mengatakan sudah siap mendengar firman Tuhan, adik-adik menjawabnya seperti ini. Siap mendengar firman Tuhan, sukacita dalam Yesus. Adik-adik bisa mempraktekannya di rumah ya. Sekarang Lause coba. Sudah siap belum adik-adik mendengar firman Tuhan? Oke, sekarang kita lakukan sekali lagi dengan bersama-sama ya. Sudah siap belum mendengar firman Tuhan? Siap mendengar firman Tuhan, sukacita dalam Yesus. Oke, semangat yang bagus adik-adik. Kita mau persiapkan hati, kita mau mendengar firman Tuhan. Kita mau berdoa ya adik-adik. Mari kita berdoa bersama-sama ya. Tuhan Yesus, terima kasih Engkau telah memberkati kami. Kami boleh beribadah meskipun dari rumah Tuhan. Kami juga akan mendengar firman Tuhan. Tuhan yang pakai, Tuhan yang tolong, Tuhan yang sertai kami. Akan mendengar firman-Mu. Hanya di dalam nama Tuhan kami, Yesus Kristus. Amin. Oke, adik-adik, siapa yang masih ingat cerita minggu lalu? Masih ingat? Oke, Lause ingatkan sebentar ya. Minggu lalu adalah tentang perumpamaan orang Farisi dengan pemungut cukai, di mana pada saat itu mereka sedang berdoa adik-adik. Yang Imam Farisi berdoanya dengan penuh kesombongan adik-adik, sedangkan dengan pemungut cukai dia berdoa dengan sangat rendah hati. Dari kisah itu, kisah Alkitab, kita dapat mencontoh bagaimana cara berdoa kita dengan sikap yang benar, yaitu dengan rendah hati, sikap hormat kepada Tuhan. Kita mau doa dengan Tuhan dengan segala isi hati kita. Adik-adik bisa berdoa dengan sederhana karena Tuhan mengerti isi hati kita. Nah, untuk firman Tuhan kali ini diambil dari kisah Lukas pasal yang ke-11 ayat 1 sampai dengan yang 10. Judul perikopnya adalah hal berdoa. Di suatu hari, adik-adik, murid-murid Tuhan Yesus sedang berkumpul. Mereka berkumpul melihat dari jauh Tuhan Yesus sedang berdoa, adik-adik. Tuhan Yesus sedang berdoa sendirian. Mereka melihat wajah Tuhan Yesus yang sangat tenang, seolah-olah Tuhan Yesus sedang berbicara dengan Bapanya, adik-adik. Murid-murid terheran-heran, bagaimana ya cara berdoa seperti Tuhan Yesus? Apakah murid-murid Tuhan Yesus tidak bisa berdoa, adik-adik? Tentunya tidak. Murid-murid Tuhan Yesus sejak kecil sudah diajarkan berdoa oleh orang tua mereka. Bahkan mereka sering ikut berdoa bersama-sama dengan Tuhan Yesus. Namun, doa dari Tuhan Yesus berbeda adik-adik. Karena Tuhan Yesus berdoa dari hatinya, berdoa seperti kepada Bapanya adik-adik. Kemudian ketika Tuhan Yesus sudah selesai berdoa, murid-murid pun bertanya, Tuhan Yesus, ajarilah kami berdoa. Tuhan Yesus mengatakan bahwa doa adalah seperti doa kita berdoa kepada Allah Bapa kita di surga, kita dapat berdoa seperti kita berdoa kepada Bapa kita sendiri. Jadi kita berdoa tulus dari hati kita mau mencurahkan apapun isi hati kita boleh mencurahkan kepada Tuhan kita, Bapa kita di surga, adik-adik. Kemudian Tuhan Yesus kepada murid-muridnya menceritakan suatu kisah, adik-adik. Di mana kisahnya adalah seorang yang berkunjung ke rumah sahabatnya, adik-adik, untuk meminta roti. Nah, ceritanya di suatu malam ada suatu rumah itu kecil adik-adik, di dalamnya cuma ada satu kamar. Nah, di kamar itu ada bapak, ada ibu, ada anak-anaknya. Mereka sudah waktu itu sudah malam, gelap, sudah tertutup. Nah, di suatu malam ada seseorang yang mengetok pintu mereka, adik-adik. Tok, tok, tok. Sang bapak terbangun, adik-adik. Siapa ya mengetok pintu malam-malam? Sudah, gak usah dihiraukan.
sang bapak tidur lagi adik-adik. Tak menyerah, ada suara lagi, ternyata tok, tok, tok. Kemudian bapak itu terbangun lagi, menyaut dari luar dari dalam adik-adik. Dari dalam rumah dia menyauti, siapakah engkau? Terus yang mengetok pintu itu menjawab adik-adik, saudaraku, ini aku, sahabatmu. Oke, kemudian, untuk apa kau kesini? Dari dalam rumah, ini kan sudah malam, anak-anakku sudah waktunya tidur. Jika aku buka pintu, kamu akan membangunkan anak-anakku. Kemudian dari yang di luar pintu ada adik yang mengetok, tolonglah aku saudaraku, aku sedang membutuhkan roti, 3 potong roti untuk sahabatku yang datang dari luar karena aku tidak memiliki apa-apa. Kemudian sang bapak itu bilang, sudah besok aja, ini sudah malam. Sang bapak itu tidak menghiraukan lagi adik-adik yang mengetok pintu dari luar. Kemudian bapak itu langsung tidur lagi. Bapak yang ada di luar yang membutuhkan roti, 3 potong roti itu adik-adik tidak henti-hentinya untuk mengetok pintu lagi. Tok, 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 tolonglah saudaraku, aku membutuhkan roti itu. Tidak direken adik-adik, tidak dihiraukan. Kemudian diketok pintu lagi, tok, tok, tok. Aduh, bapak yang di rumah, aduh berisik sekali ini. Daripada aku nggak bisa tidur, lebih baik aku akan memberikan apa yang dibutuhkan temanku. Kemudian bapak itu akhirnya memberikan roti itu kepada temannya. Nah, adik-adik, seperti apa yang dikisahkan Tuhan Yesus, kemudian murid-muridnya pun bingung dengan cerita seseorang yang meminta roti kepada temannya itu. Apa maksud cerita itu? Bahwa apakah kita sebagai anak Tuhan Yesus boleh meminta atau berdoa kepada Tuhan Yesus apapun yang ingin kita minta secara berulang-ulang adik-adik, seperti ketokan pintu pada pintu rumah orang yang meminta roti. Tuhan Yesus menjawab, kita dapat berdoa berulang-ulang kali kepada Bapa, sama seperti apa yang kita butuhkan. Tuhan Yesus akan selalu memberikan kita apa yang kita perlukan adik-adik, sehingga adik-adik tidak perlu malu ataupun takut untuk berdoa berulang-ulang, karena Tuhan Yesus sangat suka dengan doa yang berulang-ulang dan tekun kita boleh doakan sama-sama apa yang ingin kita butuhkan. Seperti itu adik-adik. Nah, sekarang dari firman Tuhan pada siang hari ini kita boleh mendengarkan bahwa pertama, Tuhan itu seperti Bapa kita di surga, itu seperti Bapa kita itu. Jadi kita bisa berdoa secara sederhana di dalam hati kita. Yang kedua, kita boleh berani berdoa dengan tekun meminta apa yang kita butuhkan kepada Tuhan Yesus, Bapa kita yang di surga. Oke adik-adik, sekarang setelah mendengar firman Tuhan, lalu punya aktivitas untuk adik-adik. Ya, ada di bawah kolom komentar, kolom subscribe-nya, adik-adik bisa nanti download aktivitasnya dan bisa dikumpulkan pada hari ini juga atau paling lambat minggu depan. So, jangan lupa dikerjakan ya adik-adik aktivitasnya. Nah, nanti untuk kunci jawabannya nanti Lausa akan berikan di minggu berikutnya. Nah, dari firman Tuhan pada hari ini, apa yang bisa kita aplikasikan dalam kehidupan sehari-hari kita adik-adik? Nah, misalnya sekarang saat ini sedang ada virus corona adik-adik, kita tidak bisa kemana-mana, kita tidak bisa ke gereja, ketemu lause-lause yang ganteng-ganteng, yang cantik-cantik, kita nggak bisa ketemu teman-teman untuk main. Nah, apa yang bisa kita lakukan adik-adik? Dari firman Tuhan hari ini, kita harus mulai belajar berdoa dengan tekun. Kita sama-sama doakan untuk virus corona ini segera berakhir adik-adik. Tetapi kalau doa kita belum dijawab, kita harus tetap tekun berdoa untuk meminta apa yang kita inginkan ini, yaitu adik-adik, yaitu kita ingin apa? Virus corona cepat berakhir. Ya, adik-adik harus mulai mengaplikasikan dengan cara berdoa dengan tekun, meminta apa yang ingin kita dapatkan itu adik-adik, tapi tentunya kita tidak boleh memaksa ya adik-adik. Kita harus tekun berdoa kepada Tuhan. Di tengah-tengah virus corona ini, kita sama-sama setiap hari harus doakan ini agar semuanya cepat berakhir, kita semua dapat kembali berkumpul bersama-sama. Nah, sekarang mari kita berdoa, kita tutup firman Tuhan pada siang hari ini adik-adik. Tuhan Yesus, terima kasih Engkau sudah memberkati kami Tuhan. Engkau boleh pakai kami, masih boleh mendengar firman Tuhan.
Tuhan, kiranya Engkau berkati firman ini boleh masuk ke dalam hati dan pikiran kami. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami boleh berdoa. Amin. Nah, adik-adik, tadi sudah kita mendengarkan firman Tuhan. Sekarang mari kita akhiri ibadah kita pada pagi hari ini. Kita nyanyikan lagu Bapa Terima Kasih. Bapa terima kasih, Bapa terima kasih, Bapa di dalam surga, puji terima kasih. Amin. Doa berkat oleh Pendeta Ruslan. Anak-anak sekalian, tadi kalian sudah mendengar cerita mengenai kita mesti berdoa dengan tekun, jangan putus asa, terus berharap pada Tuhan. Amin anak-anak ya. Mari kita akhiri ibadah hari ini, kita berdoa. Tuhan, terima kasih untuk ibadah pada hari ini. Kami serahkan diri kami, mohon Tuhan memberkati kami masing-masing, memberkati keluarga kami, papa mama beserta keluarga, memberkati para lause semuanya. Kami serahkan diri kami. Anak-anak, terimalah berkat Tuhan. Kiranya kasih dari Allah Bapa, anugerah yang berlimpah-limpah dari Tuhan Yesus, persekutuan, pertolongan, bimbingan dari Roh Kudus menyertai anak-anak sekalian mulai hari ini sampai selama-lamanya. Amin. Halo adik-adik. Semuanya. Kita sudah mendengarkan firman Tuhan. Kita sudah memuji Tuhan. Kita juga sudah menutupnya di dalam berkat Tuhan. Karena itu mari kita pujikan satu pujian. Firman Tuhan ada di hatiku. Tuhan Yesus mengasihimu.